sehat, dianggap tidak ada problem. Di saat itu kami mendorong bahwa dengan jalur utamanya dengan mengutamakan dialog ya, karena di Sumatera Barat ini harus mengedepankan adab katanya gitu. Kita coba dialog dengan Bupati Solok Selatan. Ada yang dari Solok Selatan? Tidak ya? Mencobakan dialog dengan Bupati Solok Selatan, dan Bupati Solok Selatan di saat itu menyatakan memang dia tidak punya kapasitas dan tidak layak untuk lolos. Itu statement akhirnya. Sebenarnya Dr. Romi ini rankingnya nomor 1. Rankingnya nomor 1 dalam tes. Lalu karena dia disabilitas, dia turun ke nomor 3 karena 2 yang diambil kan. Turun ke nomor 3, dan nomor 1 dan 2 ini ternyata yang dinaikkan itu adalah kerabatnya dari sekretaris kabupaten gitu. Nah, lalu kita coba untuk melakukan negosiasi, ternyata tidak ada jalan terang. Kita lakukan dengan kampanye publik. Kampanye publik bahwa terkait hal demikian kami coba buka dengan petisi. Petisi hanya lewat petisi saja. Petisinya waktu itu sampai 80 ribuan. Petisi berlaku juga. Di saat itu terjadi diskursus publik yang terjadi. Ini benar nggak? Disabilitas punya hak nggak? Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan iya. Apa yang terjadi dengan petisi tersebut? Terjadi pendidikan kepada publik bahwa ternyata disabilitas itu memiliki hak dalam mengakses pekerjaan. Terjadi diskusi, dan kalau pemberitaannya di saat itu, pemberitaannya sampai internasional waktu itu. Jakarta Post dan Kewajiban juga memberitakan. Saya melingkar kepada teman-teman ke jaring-jaringan yang lain supaya kita support advokasi ini bersama-sama. Karena kenapa? Kegagalan, kalau saya anggap di hari itu, gagal saya mengadvokasi ini, akan gagal juga disabilitas yang lain mengakses pekerjaan ke depan. Kalau berhasil hari ini, saya akan meyakini bahwa dalam penerimaan PNS di tahun berikutnya tidak ada terjadi Dr. Romi selanjutnya. Karena tanggung jawab negara, kalau kita baca undang-undang, sedikit hukum lah sedikit gitu, baca undang-undang bahwa tanggung jawab negara itu affirmative action-nya adalah 5%. Coba cek di perusahaan, ada nggak disabilitas 1 orang saja? Harusnya perusahaan bertanggung jawab itu 5%. Ini misalnya ada 100 ya, 100 pegawai di perusahaan A. Perusahaan A wajib menyediakan tenaga kerja kepada disabilitas itu 5%. Kalau 100 berarti 5 gitu. Dan itu wajib. Bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100 gitu. Dan itu standar minimal. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Hal itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diseriuskan oleh Indonesia. Dan menurut saya, ya wajar saja teman-teman disabilitas punya kendala dalam hal demikian. Dan kenapa kita sering melihat teman-teman disabilitas yang memang kekurangan ekonomi sampai meminta-minta, tidak ada afirmatif itu yang dilakukan dengan serius oleh negara ini. Nah, setelah petisi itu berkembang, diskursus publik berjalan,
dan kita mengadakan kayak seremonial gitu di Car Free Day. Kita gerak jalan bersama dan lain-lain, dan di saat itu datanglah sebuah momen bahwa Mendagri menyatakan itu yang untuk ASN ini kan Mendagri dan Pan RB. Mendagri menyatakan itu adalah cacat secara hukum. Proses untuk Dr. Romi ini tidak dilanjutkan. Jadi dengan artian bahwa Bupati Solo Selatan ini sudah salah. Terus berjalan dan opini publik semakin berkembang dan makin menguat bahwa Dr. Romi ini berhak untuk bekerja. Apa yang terjadi? Seluruh pihak mendesak Bupati Solo Selatan untuk menerima Dr. Romi dan mengkoreksi kebijakan lamanya. Dan akhirnya dia diloloskan, diambil kembali menjadi aset negara, menjadi ASN, dan sekarang dia sudah berdinas. Tapi yang menjadi lucunya, akhirnya Bupati Solo Selatan meminta maaf ke media, dan itu memang kami desain sebenarnya. Bupati ini dengan secara tidak arogannya untuk meminta maaf kepada media agar ada ke depannya pencerdasan ke publik terkait soal hak disabilitas. Nah, itu beberapa pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Dan kalau soal konflik agraria, ya susul lah gitu. Misalnya perjuangan saat ini masih berjalan di Solo Selatan terkait soal masyarakat bidang alam memperjuangkan tanahnya yang dirampas oleh perusahaan namanya PT RAP. Dan juga di Solo ada teman-teman yang berasal dari Solo, Kabupaten Solo gitu. Ada. Berarti Padang semua ya? Ini kok aneh juga ya, kalau ini saya dapat kelas yang dari Solo Selatan dan dari Solo. Iya. Kabupaten Solo. Ada. Kabupaten Solo. Ya. Di mananya? Kabupaten Solo. Ya, di mananya? Muarupane, Pak. Oh, Muarupane. Saya dulu di 2018, 2019. Waktu saya habiskan di Batu Bajanjang, Muarupane, sedikit ke atas, itu dekat Gunung Talang, menghabiskan waktu di sana. Untuk apa? Untuk melakukan bersama-sama masyarakat Gunung Talang untuk berjuang. Berjuang dengan apa? Soalnya gunung mereka akan dibor. Nah, kalau kata masyarakat itu, gunung mereka akan dibor oleh perusahaan yang berasal dari Turki. Yang dijanjikan akan ada lapangan pekerjaan. Sedangkan dari data awal saya masuk ke sana, dia memiliki usaha hortikultura. Baik bawang dan lain-lain lah. Dan memiliki pendapatan minimal 100 sampai 150 sehari. Sedangkan di Padang saja tidak seperti itu pendapatan hari ini. Sekarang UMR masih di 28 ya. Berarti tidak sampai 100.000 satu hari pendapatan yang didapat. Dan dia bergantung kepada alam, kesuburan tanah, bagaimana cuaca dan bagaimana alam. Masyarakat Gunung Talang itu bergantung dengan alam, dan dan berbarengan dengan itu, alamnya akan dirusak gitu. Pertanyaannya, kalau teman-teman ditugaskan oleh Pak Taufan
kalian bantulah masyarakat Gunung Talang, atau kalian lihatlah masyarakat Gunung Talang, apa yang teman-teman lakukan untuk pertama kali? Dengan narasi persoalan seperti demikian. Narasinya dia bergantung kepada alam, di saat bersamaan tanahnya akan dirusak, akan dimasukkan investasi skala internasional, namanya geothermal, dan itu berdampak kepada pengeluaran dari geothermal itu akan namanya H2S, asam, akan mengakibatkan hujan asam dan gempa-gempa minor, dampak dari frackingnya. Hujan asam dan setiap hujan tentunya akan membasahi tanaman masyarakat. Apa yang teman-teman lakukan di awal? Apa? Orang-orang yang menyetujui adanya tanaman tersebut digunakan untuk tumbuhan internasional. Oke. Sebenarnya ujungnya kepada negara kan, yang memberikan izin atau permit atau apalah, kayak semacam legalitas kepada mereka ini adalah negara. Seringkali investasi di Indonesia ini tidak pernah terjadi mengikutkan masyarakat lokalnya, hanya bersifat outdoor. Harusnya ini ada investasi akan masuk nih, bicarakan dengan masyarakat terlebih dahulu dampak buruk dari investasi tersebut, dan masyarakat berhak untuk memutuskan iya atau tidaknya. Celakanya di Indonesia, investasinya sudah ada, izinnya sudah ada, baru disosialisasikan ke masyarakat. Menurut teman-teman, sosialisasi itu bentuknya seperti apa? Sosialisasi. Apakah sama sosialisasi dengan diskusi? Kalau sosialisasi itu apa? Menyampaikan. Hanya satu arah kan? Tidak ada feedback dan tidak ada mengambil keputusan. Ya seperti itu yang terjadi. Negara mensosialisasikan, dan di saat itu yang menjadi membuat masalah paling besar komunikasi. Nah, ada tesisnya Redo yang mengkaji soal bagaimana persoalan konflik di Gunung Talang ini. Ternyata persoalannya cuma komunikasi di awal. Komunikasi dari aparat pemerintahan daerah yang tidak clear, yang mengeluarkan bahasa seperti ini, suka tidak suka, ini harus ada. Alumni fisik UNAN juga, Redo, dia menulis tesis soal itu. Ternyata persoalannya tidak banyak-banyak gitu. Persoalan komunikasi yang dikeluarkan oleh asisten bupati di saat itu, di saat sosialisasi di masjid. Itu yang menjadi pemicu konflik di awal. Di awalnya masyarakat belum tahu dampak buruk dari geothermal ini, belum tahu. Kalau tidak pernah mengeluarkan kata itu, mungkin masyarakat sudah setuju. Nah, karena kata itu, masyarakat mencari tahu apa nih dampaknya nih. Dampaknya adalah lain. Akhirnya ketemu jurnal-jurnal, ketemu dengan penelitian-penelitian yang sudah ada untuk menguatkan dan melihat topografi dan melihat geologi yang ada di Gunung Talang tersebut. Dan dari sana dia membangun gerakan sosial. Gerakan sosial tidak akan pernah hidup
jika penyampaian dan juga bagaimana kami biasa menyampaikan itu namanya mengorganisir. Kalau teman-teman LBH, kalau kawan-kawan nanya kemana sih itu, dia pergi mengorganisir A gitu. Kalau sudah pergi mengorganisir, dia palingan seminggu, 2 minggu, 3 minggu di lapangan itu, nggak akan pulang-pulang. Karena mengorganisir itu tidak, kalau kata Rum ya, Rum mati pasar, kerja pengorganisiran itu adalah kerja bunuh diri, teman-teman. Dan itu menjauhkan kita dari kemenuaan, menjauhkan kita dari apa yang dikatakan dengan keadaan sustainable pada hari ini. Kita misalkan bisa kafe setiap hari, lalu pergi kemana-mana setiap hari, pergi nonton. Ya, kalau kita sudah menyatakan kita mengorganisir orang, kita harus hidup dengan dia. Yang diperlukan, ya, kita perlu mengkomunikasikan pikiran kita bersama menjadi satu tujuan gerakan bersama. Tidak akan pernah berhasil seorang pengorganisir itu jika kalau dia yang dikomunikasikan atau dia selalu melakukan sosialisasi. Kalau mengorganisir itu adalah melakukan diskusi setiap waktu dan menemukan pembelajarannya dari masyarakat itu sendiri. Teman-teman percaya enggak? Sepintar-pintar apapun, yang bisa menemukan problemnya sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Kita bisa mengamati saja dari luar atau menjembatani saja, memfasilitasi saja, sebagai medium saja. Makanya perlu teman-teman ilmu komunikasi untuk mengorganisir sebenarnya. Sebagai medium itu untuk mencapai tujuan mereka. Kalau komunikasi politik kan kita menjadi penghubung, menjadi medium sebenarnya. Begitu juga dengan gerakan sosial, bagaimana mengorganisir masyarakat, kita menjadi medium mereka. Jika ada persoalan, jika ada yang perlu dijembatani, kita jembatani bersama. Tapi kita tidak bisa terpisah dari mereka. Karena tantangan di LBH itu cukup satu dulu di awal-awal masuk LBH. Pak Tupan ini salah satu pengajar juga di LBH Padang, di Kalabahu namanya, karya latihan bantuan hukum. Dan itu ada in-class dan out-class. Out-classnya peserta itu diturunkan ke lapangan dengan tidak ada modal apapun, modal dia sendiri lah ya. Yang paling kami respect dan kami akui laporan akhirnya, dia bisa mengakses dapur masyarakat. Kenapa dengan dapur masyarakat menurut teman-teman? Dia sudah bisa masuk ke dapur masyarakat itu. Dapur ya, tempat dapur, masuk dan ambil nasi gitu. Kalau sudah bisa dia masuk ke dalam hal sana, kami anggap kelasnya sudah berhasil. Kenapa? Pertanyaannya, kami menentukan kriteria seperti itu. Komunikasinya paling bagus karena sulit untuk masuk ke dalam masyarakat, karena itu komunikasi yang efektif dan juga kita dekat dengan masyarakat tersebut, dan itu yang diperlukan LBH sebenarnya ketika turun ke masyarakat. Betul. Ada yang lain? Kita akan mencoba KKN ke depan. Keliling-keliling.
Kenapa dapur masakan? Seluruh cerita, seluruh rahasia yang ada di dalam satu community, satu komunitas kecil itu, kalau kita sudah akses dapurnya, pasti kita akan mendapatkan seluruh informasinya. Sedangkan kebutuhan dasar dari mereka sudah diberikan kepada kita, sudah dipercayai kita sebagai kerabatnya, anaknya, atau temannya. Ya itu kalau sudah diberikan aksesnya, ya teman-teman sudah berhasil sebenarnya. Nah seperti itu, bagaimana dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah ke rumah menyatukan itu semua. Nah seperti itu teman-teman. Intinya yang tadi itu perlu komunikasi dan effort untuk meyakinkan kita bisa mengakses hal tersebut tidak gampang. Misalnya, apakah ada satu dulu, apakah perlu dia mengakses dapur itu? Dia perlu bertani juga, dia bertani dia. Dan saya pernah melakukan semi investigasi lah. Saya pernah tinggal di Sawalunto itu dan ngekos dan menjadi pekerja tambang. Apa yang saya dapatkan cuma data. Saya tinggal 30 hari dan bekerja menjadi kuli tambang, kuli batu bara, teman-teman. Apa yang perlu yang saya dapatkan adalah datanya. Kalau orang yang lain diterjunkan dalam bentuknya visit, tidak akan mendapatkan data tersebut. Saya mengetahui bagaimana gaji dari karyawan, bagaimana safety-nya karyawan di dalam bangunan tambang, dalam terowongan tambang. Lalu saya mengetahui berapa gajinya setiap bulan dan bagaimana pertaruhan hidup dan matinya dalam melakukan tambang gitu. Nah pertanyaannya, sekarang kan perkembangan terus jalan dan modernisasi pergerakan terus ada penambahan dulu orang berjuang cuman di jalan gitu. Sekarang bisa di TikTok, bisa di Twitter, X ya, bisa di Instagram gitu, bisa di Friendster loh, nggak Friendster sama. Nah, apakah teman-teman akan menjadi orang kebiasaannya? Orang kebiasaan yang ada, atau teman-teman orang yang akan menjadi orang yang akan berbeda dengan segelumit ilmu yang teman-teman kuasai, yang sangat powerful untuk melakukan perubahan. Itu adalah pilihan teman-teman semua. Silahkan dipilih. Dan penentuan sebenarnya hari depan itu, sebenarnya hari ini kita yang menentukan hari depan. Saya kenapa sangat keras belakangan ini terkait soal isu lingkungan. Saya tidak mau anak saya ke depannya tidak bisa mengakses lingkungan yang sehat, tidak bisa mengakses apa yang saya akses pada hari ini. Oleh karena itu saya cukup keras dalam isu-isu lingkungan. Misalnya ada izin-izin tambang dan cipta kerja, saya cukup keras dalam hal itu. Kenapa saya tidak mau lingkungan terdekat saya, anak saya ke depan, tidak bisa yang saya rasakan hari ini.
walaupun itu sudah cukup menurun. Nah, apakah keadilan untuk masa depan akan lalu tentukan, atau teman-teman ya menjadi orang yang terombang-ambing, yang apatis dengan hal itu, dipersilakan. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke dalam percakapan dunia internasional, grammar yang ada di belakangan ini tidak mempertanyakan outfit teman-teman. Grammarnya itu cukup satu. Do you speak environmental? Apapun yang teman-teman bicarakan, saya ini. Kalau teman-teman sudah bicara soal lingkungan, masuk teman-teman dalam grammar dunia. Nah, itu beberapa sebenarnya terkait soal ke depan, dan jadilah teman-teman menjadi orang yang menentukan sikap untuk hari depan, dan jangan sesekali teman-teman untuk melukai keadilan bagi generasi ke depan itu. Tapi sebelum mengakhiri, teman-teman pernah mengenal Greta Thunberg? Greta? Aktivis lingkungan itu. Ya, kelas berapa dia? Greta kan? Dari mana? Dari Swedia kan? Greta Thunberg ya. Kelas berapa dia? Atau mungkin yang putus sekolah ya? Enggak, Tetap sekolah ya? tetap tapi yang schooling dia. Saya dia sebaya sama. Bukan, dia masih SMP itu. SMP baru SMA, junior high school dia. Udah 20 tahun kan? Ya. Sekarang dia memang sudah tua. Oh. Di eksisnya dulu. Eksisnya itu di 2017-16 lah. Anak kecil mengubah dunia hari ini. Anak yang dikatakan belum dewasa di Indonesia sudah mengubah pikiran dunia. Dia setiap hari Kamis itu, enggak setiap hari Kamis, ada satu waktu dia bolos sekolah. Dia datang ke kalau di sana Kementerian Lingkungannya, lalu berdiri aja bawa poster, berdiri aja. Dan apa yang terjadi hari ini? Orang membicarakan climate change sampai berbusa-busa. Dan dia menyadari bahwa Swedia itu berada di negara utara, berada di kutub. Misalnya esnya mencair, terjadi dampak yang cukup besar kepada negaranya dan kepada daerahnya. Oleh karena itu dia yang memutuskan, dia bolos sekolah untuk menyatakan sikapnya terkait soal keadilan untuk masa depan. Nah, itu salah satunya. Dan di Indonesia ada namanya, aku lupa namanya. Dia terkait soal hari Rabu. Dia terkait LHK, dan belakangan dia sering melakukan hal demikian. Tapi itu teman-teman, semua perjuangan tidak ada yang instan juga, butuh waktu. Sedangkan Kamisan, kalau tak pernah mendengar aksi Kamisan, baik itu ada di Jakarta, di Padang ada juga aksi Kamisan yang berdiri di setiap Kamis. Nah, sebenarnya Sumarsi menuntut, ingin meminta negara memberikan kepastian anaknya hilang atau tidak, dan kemana anaknya hari ini. Sampai berapa jilid? 600 kali hari Kamis dia berdiri di depan istana
untuk meminta pertanggungjawaban negara. Dan hal itu sampai hari ini belum pernah terjadi. Belum pernah direalisasikan negara memberikan kepastian kepada Sumarsi, anakmu meninggal, anakmu diculik, bangkai anakmu di sini. Dan dia menginspirasi bahwa gerakan yang berada di Indonesia, contohnya aksi Kamisan di Padang, lalu seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan gitu. Setiap hari Kamis orang berdiri, memakai baju hitam, memakai payung hitam, untuk mengingatkan kembali kepada negara. Tapi dengan 600-an split itu, 600 Kamis berapa tahun lagi itu? Karena sepanjang itu, makanya perjuangan itu butuh tenaga dan butuh proses. Ada yang perjuangan yang butuh waktu yang singkat, ada yang butuh yang panjang. Banyak yang lain korban Trisakti sampai saat ini belum ada menerima keadilan. Banyak yang lain yang mati di saat Orde Baru. Nah, itu yang salah satu cerita soal sosial movement yang ada. Di Sumbar sebenarnya teman-teman cukup kaya. Harusnya di Tanah Minang teman-teman cukup kaya dengan literasi yang baik itu Hamka, baik itu dengan Hatta, baik itu dengan Tan Malaka, dan memiliki ide-ide soal perubahan semuanya. Yamin dan banyak yang lain kalau ingin teman-teman jejaki pikirannya. Sedangkan di Indonesia kita di Desember ini akan memperingati PDRI. Kita menjadi ibu kota negara dan mempertahankan Indonesia ya sini gitu. Karena semangat perjuangan tersebut. Mungkin itu Pak Tobas. Kita sangat berbahagia ya dan benar-benar mengapresiasi kedatangan Bung Ikraf LBH Padang Air Cultural Aktivis LBH Padang Air ini yang datang sharing kepada kita, membukakan mata kita. Sebenarnya ilmu sosial itu tujuannya itu apa? Ilmu sosial akan menjadi kosong, tidak punya makna dan arti kalau tidak berujung pada advokasi sosial, gerakan sosial untuk mengubah keadaan dan berpihak kepada rakyat. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh LBH Padang, advokasi korban kekerasan seksual, mengadvokasi kaum difabel, ya, mengadvokasi lingkungan kita. Dan teman-teman, Greta Thunberg menampar diri kita. Seorang anak kecil ya, yang lahir di Swedia, yang kemudian menginspirasi dunia, anak-anak muda untuk membicarakan perubahan itu, untuk membicarakan lingkungan. Nah, kita harus menjadi bagian daripada generasi perubahan. Oke, satu atau dua komentar, 2 menit ya. Memberikan komentar atau pertanyaan, silakan 2 menit, 1 menit per orang. Ya, kita nggak punya banyak waktu. Ya, silakan. Dari pengalaman advokasi, apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan? Apa komentar Anda tentang dunia di mana Anda berada hari ini? Kenapa masih banyak ketimpangan sosial? Mengapa masih banyak hal-hal yang kita harus atasi? Ya, biaya pendidikan yang mahal, lingkungan yang makin rusak. Ini kelasnya mau dipakai. Oke, apa-apa. Kita 2 menit, kita kan 3 menit. Ya, silakan. Komentar yang efektif dan efisien ya, 1 menit. Mungkin ini sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Ferani. Mungkin ini sebuah kayak kemarin saya pernah lihat kayak sebuah berita di media sosial bahwa mengenai peserta kayak tenaga kerja difabel, di mana kemarin itu pernah viral bahwa ada pekerja difabel di Istana Negara yang
Pas hari itu mungkin cukup fenomenal, di mana ternyata beberapa tempat kerja itu juga mulai menerima penyalahgunaan difabel. Namun saya pernah lihat juga kemarin lewat, ternyata mereka itu pas awal-awal lagi viral itu, mereka itu kerjanya di depan. Namun setelah beberapa saat ternyata mereka tuh dibawa lagi ke belakang. Jadi mungkin itu rasanya kayak mungkin itu rasanya kayak tidak pantas ya, mungkin sebagai difabel. Mungkin ada pandangan dari RBK. Oke, silakan satu lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin kami serahkan kepada Bung Diki. Silakan Bung Diki. Ya, terkait soal tenaga kerja disabilitas, Ya. ada beberapa kadang mengangkat disabilitas itu menjadi tenaga kerja di instansi pemerintahan, kebanyakan gimmick saja gitu, dan tidak pernah menseriusi. Kalau ingin serius teman-teman, kritik saja undang ini. Mana lokalnya inklusif gitu, mana yang tidak inklusif. Bagaimana mahasiswa disabilitas akan berkuliah di undang ini, yang memakai kursi roda di undang ini, yang berkuliah di gedung salah satunya itu. Belum lagi tempat kerja pemerintah di Provinsi Sumatera Barat, ruangan kerja yang inklusif, yang menyediakan bagi pekerja-pekerja disabilitas yang bisa mengakses tempat kerjanya. Kadang tidak hanya kompetensi saja, tapi akses yang minim sebenarnya. Minim, makanya dia tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Kantor Provinsi Sumatera Barat, ya pakai jenjang memang bisa. Beberapa disabilitas untuk mengakses itu, liftnya hanya tertentu, kayak Polda Sumatera Barat, liftnya hanya untuk beberapa orang saja. Kita pakai jenjang naiknya. Sedangkan saya aja naik ke lantai 4 itu mungkin menghabiskan waktu 10 menit untuk rehat, untuk beristirahat setelah naik dari jenjang 1 ke 4, apalagi yang lain gitu. Nah, harusnya negara di sini komit ya menurut saya, dan memberi sanksi yang jelas. Contohnya kayak gini. Pernah nggak kalian mendengar penerimaan pekerjaan itu berpenampilan menarik? Selalu ya. Berpenampilan menarik atau cantik gitu. Ya. Ganteng. Berarti kita semua masuk ya, ganteng macam itu. Itu bukan sebelum kepada orang-orang yang memiliki keistimewaan tersebut ya. Sedangkan teman si A dan si P dan dianggap dalam disabilitas fisik, difabel fisik tidak ada masalah, sudah terjadi diskriminasi. Si A ini tidak ganteng, si B ini ganteng, yang diterima B, padahal kompetensi punya si A gitu. Nah, itu persoalan di tenaga kerjaan kita. Ketenaga kerjaan kita yang menjadi masalah itu sebenarnya menyerap tenaga kerja dan dengan bisa diupah dengan murah. Prinsipnya itu tidak mempertimbangkan kemanusiaan sebenarnya. Kalau mau eksplorasi lebih jauh, teman-teman perempuan silahkan eksplorasi lebih jauh, karena kalian akan menjadi angkatan kerja ke depannya. Rigidkan gaji dalam sebulan, hak yang belum pernah ditanggung apa saja. Hak misalnya hak untuk beli, mohon maaf ya, karena hak untuk membeli apa namanya perempuan ini misalnya dalam datang bulan. Apakah sudah dianggarkan dalam gajinya? Harusnya masuk ke dalam sana. Jangan hanya untuk pakan saja,
makan saja. Misalnya untuk beli lipstiknya harus dipikirkan dalam sana gaji itu. Untuk healing juga ya. Untuk healing. Ya, wisata harus dong. Nah, kalau laki-laki misalnya yang merokok dipikirkan uang rokoknya. Apa? Ya, dan saya mau pikirkan kata untuk rokok kan masuk memperkaya negara. Ya, itu salah satunya. Semua pun yang kita beli ini memperkaya negara. Tidak ada barang yang tidak dipajak hari ini. Tapi pajaknya nggak tahu kemana. Itu yang menjadi masalahnya. Mungkin itu teman-teman. Oke, ini baru pertemuan ini baru akan kita dalam diskusi kita seminar Gensi yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini. Nah, ini pekerjaan pertama kita, tapi intinya kawan-kawan, teman-teman semuanya, ilmu yang kita dapatkan itu bukan sekedar menghafal, ya. Nggak ada artinya menghafal, ya. Dan ilmu itu juga nggak ada artinya kalau untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Ilmu itu digunakan untuk membela rakyat kecil, membela orang-orang tertindas, membela kerusakan lingkungan, ya. Untuk meraih hak dan keadilan, teman-teman. Ya, ingat keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu bukan mitos. Ya, bukan mantra, apalagi jualan janji kosong saat pemilu, ya. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di seminar proyek kita, ya. Semoga acaranya sukses. Terima kasih yang hadir bersama kita sharing, walaupun beliau sedang menjadi bapak saya, kita doakan semoga istri beliau bisa melahirkan dengan selamat. Terima kasih sedikit ya, kita selamat berbincang. Kita foto di luar ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.